Selamat siang pemirsa. Provinsi Kalimantan Utara dinilai memiliki potensi yang sangat menjanjikan sebagai lokasi pembangunan sekolah Garuda. Sebuah inisiatif pendidikan unggulan yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita ini kan sudah MPHD, harusnya MPHD itu kasih batas 2 tahun. Kalau 2 tahun dia tidak bangun, cabut kembali untuk apa? Maksud saya ini kan nyata ini mau bangun sekolah Garuda nih. Nah coba evaluasi kembali, mana yang ada di lokasi. Sekolah Garuda baru yang dibangun di seluruh pelosok Indonesia, dan tujuan utama adalah memberikan akses bagi pendidikan berkualitas. Jadi bukan saja akses yang itu memang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, jadi ini akan berkesinambungan dengan beberapa opsi lainnya seperti sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, tapi juga perlu akses bagi pendidikan yang sangat berkualitas. Sehingga inilah visi dari sekolah Garuda. Dan memang pembangunan sekolah Garuda baru kami utamakan karena sesuai dengan visi Bapak Presiden di daerah-daerah yang membutuhkan. Sehingga kami melihat di daerah sini adalah suatu potensi ya, karena membutuhkan saya rasa. Lalu juga sangat penting sekali apakah kita menilai komitmen dari pemerintah daerah, karena ini adalah suatu kerjasama. Anggaran memang dari pusat dan pengelolaan juga dari pusat, tapi harus bekerja sama. Satu, sekolah Garuda baru ini mempunyai 3 pilar. Jadi pilar yang pertama adalah akses penyeimbang, agar memberikan keseimbangan untuk akses bagi seluruh. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Dikti-Saintek RI, Prof. Stella Christy ABME PhD, setelah mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala SE di kantor Gubernur Kaltara Minggu tadi. Menurut Prof. Stella, pihaknya baru saja melakukan diskusi intensif bersama Wakil Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi Kaltara. Berdasarkan data dan kesiapan yang dipaparkan pemerintah, Kaltara masuk dalam daftar pendek calon lokasi pembangunan sekolah Garuda baru. Pilar pertama itu penyeimbang akses, pilar kedua itu adalah inkubator pemimpin bangsa, pilar ketiga adalah prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di pilar ketiga inilah pengabdian kepada masyarakat, kami dari Kemendikti-Saintek bekerja sama dengan sekolah, dengan pemerintah daerah itu akan mengharuskan siswa-siswinya dalam keseharian belajar mengajar harus memberikan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Jadi mereka dalam ekstrakurikulernya itu harus melibatkan masyarakat dan terutama sekali unggulan di sini. Nah juga ada satu lagi yang sangat penting, kami menggandeng industri juga lewat universitas. Karena ini ditaruh di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Jadi hari ini pun saya akan mengunjungi universitas perguruan tinggi berrekan. Jadi perguruan tinggi ini akan dilibatkan sehingga industri perguruan tinggi tadi untuk membangun kawasan industri hijau ini semuanya akan menjadi bagian dari sekolah Garuda. Wamen Dikti-Saintek tersebut menjelaskan bahwa pembangunan sekolah Garuda merefleksikan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan pendidikan berasrama berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics bagi generasi muda berprestasi dari seluruh penjuru tanah air, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Justru mereka siapnya sana karena ingin supaya cepat membangun. Kalau udah timbun lagi butuh waktu dan pemadatan. Nah sementara ini mereka plotting dulu, yang mereka ini dulu kasaran mereka ya, mungkin lebih cenderung ke belakang kantor DPR. Ini yang ketiga, mungkin kita lihat yang Sepunggur. Sepunggur ini sudah saya prediksi mungkin kurang lebih juga penilaian dengan versi yang pertama tadi, karena itu akan timbunan. Tapi Pemprov sendiri komitmen untuk menyediakan lahan. Tetap kita komitmen, karena ini kebutuhan kita semua ya. Apalagi ini instruksi Presiden dan memang idenya Presiden langsung untuk kebutuhan kita masa depan kita. Wamen Pendidikan juga mengatakan inisiatif yang didesain pemerintah RI merupakan manifestasi nyata dari salah satu program prioritas nasional. Sehingga Dikti-Saintek tersebut bertekad dan komitmen membangun pendidikan bagi setiap anak yang memiliki potensi, tanpa memandang asal daerah, dapat menikmati akses pendidikan bertaraf dunia tanpa harus meninggalkan negeri sendiri. Prof. Stella menjelaskan bahwa sekolah Garuda dimaksud akan didirikan secara terpadu dengan fasilitas asrama,
rumah bagi guru, serta sarana penunjang lainnya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar. Lebih jauh diterangkan bahwa pembangunan sekolah Garuda memerlukan lahan ideal seluas 20 hektar, di mana pembangunan fisiknya akan memanfaatkan sekitar 2 hektar, sementara sisanya akan diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan siswa dan fasilitas publik lainnya. Sekolah Garuda memang dirancang mampu menampung sekitar 160 siswa per angkatan, sehingga dalam 3 tahun jumlah siswa berasrama dapat mencapai 480 orang. Seleksi ketat akan dilakukan secara nasional, termasuk memberikan afirmasi khusus bagi putra-putri daerah setempat yang berprestasi. Lebih lanjut, Wamendikti-Saintek mengungkapkan bahwa program Sekolah Garuda terdiri dari 2 skema utama, yakni pembangunan sekolah baru dan transformasi sekolah yang sudah ada namun belum optimal. Untuk tahun ini telah terpilih 12 sekolah Garuda transformasi dengan target nasional yakni membangun 20 sekolah transformasi dan 20 sekolah baru. Sedangkan mengenai proyek pembangunan di Kaltara, Stella menegaskan bahwa keputusan final belum diambil, namun proses penilaian akan terus berlanjut. Apabila ditetapkan, pembangunan kemungkinan akan dimulai tahun depan dan sekolah akan dibuka pada tahun ajaran 2027-2028. Terkait kelayakan Kaltara masih dalam tahap pengkajian dan analisa tim teknis. Meski demikian, Kaltara telah dianggap menunjukkan kesiapan yang luar biasa. Stella mengakhiri statementnya dengan menekankan pentingnya dukungan terhadap tenaga pendidik, sebab sekolah ini akan kelak dilengkapi dengan rumah guru yang memadai. Pemerintah RI mengharapkan kualitas guru sebagai faktor utama pembentukan generasi cerdas dan berkualitas. Oleh karena itu, penyediaan hunian dan fasilitas yang layak bagi para guru menjadi perhatian khusus Stella. Dengan kehadiran Sekolah Garuda di bumi Benuanta, pemerintah berharap tercipta akses pendidikan unggulan yang merata dan inklusif, sekaligus menjadi pusat pembinaan talenta nasional yang siap bersaing di tingkat global namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Dari Bulungan, Erwin Gutawa, Kaltara TV. Untuk Sekolah Garuda tadi yang kami lihat adalah kesiapan dari lahannya, dan untuk yang pertama itu masih belum siap karena masih terlalu jauh ya dari jalan dan juga ada banyak kendala untuk bisa memulai pembangunan. Tetapi lokasi yang tadi yang di Bukit di belakang kantor DPRD itu sesuatu yang saya rasa cukup siap, sehingga kita minta bantuan. Sebenarnya itu bukan yang ditawarkan ya, tapi kita minta bantuan agar bisa dipertimbangkan dari pemerintah daerah agar ini menjadi satu pilihan. Nanti siang tapi sebenarnya kami akan mengunjungi lokasi yang sebenarnya lokasi yang kedua sebenarnya, karena kami harus mempertimbangkan kesiapan dari lokasi, kemungkinan dibangunnya, dan juga bagaimana ini sungguh bisa memajukan daerah, karena Sekolah Garuda adalah untuk memberikan akses bagi seluruh siswa-siswi Indonesia yang paling berprestasi, dan kami percaya mereka yang berprestasi juga hadir di Kaltara ini, tetapi peluang tidak rata, sehingga peluang inilah yang diciptakan oleh Bapak Presiden memenuhi janji beliau untuk membangun pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.